Halo semuanya, selamat datang. Video pembelajaran ini kami persembahkan sebagai bagian dari program Teach for Indonesia, sebuah gerakan sosial untuk berbagi ilmu dan pengetahuan bagi masyarakat luas. Kami bertiga adalah mahasiswa program Studi Information System BINUS University Online, Bina Nusantara University. Video ini kami buat sebagai bagian dari tugas video-based learning kami. Pernah nggak kita bertanya sesuatu ke ChatGPT atau AI lain, dan jawabannya generik banget, panjang tapi nggak menjawab? Masalahnya seringkali bukan di AI-nya, tapi di cara kita bertanya. Di video ini, kita akan belajar prompt engineering, seni dan teknik berkomunikasi dengan AI, supaya hasilnya benar-benar berguna. Ini bukan skill khusus programmer. Siapapun yang pakai AI setiap hari akan langsung merasakan manfaatnya. Tapi sebelum masuk ke materi, kenalan dulu ya. Saya Panggi Giri Samudra dari program Information System BINUS University Online. Halo teman-teman, saya Rian Akbar Ferdiansyah, juga dari program Information System BINUS University. Halo semuanya, teman-teman. Saya Alda Akbar Al-Fahmi dari Informasi Sistem juga, BINUS Online University. Oke, selamat menyaksikan. Setelah menonton video ini, kita diharapkan bisa empat hal. Pertama, menjelaskan apa itu prompt engineering dan kenapa dia penting. Kedua, mengidentifikasi komponen-komponen yang membentuk prompt yang efektif. Ketiga, menerapkan teknik-teknik inti prompting untuk mendapatkan output AI yang lebih baik dan lebih bisa diandalkan. Dan keempat, mengenali kesalahan-kesalahan umum serta batasan dari hasil yang dibuat AI. Empat kemampuan ini akan kita bangun bertahap dari konsep dasar sampai praktiknya. Selama puluhan tahun, manusia berbicara ke komputer lewat kode dan klik, dari punch card di tahun 50-an, command line, sampai antarmuka grafis dengan mouse. Setiap era kita yang harus belajar bahasa komputer. Nah, AI language model membalik itu. Sekarang komputer yang memahami bahasa kita, bahasa manusia sehari-hari. Kelihatannya jadi gampang ya, tinggal ngetik aja. Tapi justru di situ jebakannya. Ada satu hal yang sering dilupakan, berbicara ke AI dengan baik itu tetap sebuah skill. Dan skill itulah yang disebut prompt engineering. Jadi apa sebenarnya prompt itu? Sederhananya, instruksi plus konteks yang kita berikan ke AI untuk menghasilkan respons. Tapi ada mental model yang penting di sini. Saat kita mengetik prompt, kita bukan sedang mencari di database. Kita sedang mengarahkan sebuah prediksi. AI akan memprediksi respon yang paling mungkin membantu berdasarkan bagaimana kita membingkai pertanyaan kita. Lihat contoh di slide, Tell Me About Jakarta menghasilkan paragraf ensiklopedia yang generik. Tapi kalau kita minta 3 tantangan banjir yang dihadapi Jakarta untuk esai perencanaan kota, jawabannya langsung fokus dan bisa dipakai. Topik yang sama, framing yang berbeda, hasilnya sangat berbeda. Jadi mulai sekarang, anggap setiap prompt sebagai kemudi yang mengarahkan AI, bukan sekedar kotak pencarian. Kenapa sih ini penting? Karena modelnya tidak berubah. Prompt kitalah yang bekerja. Prompt yang samar menghasilkan jawaban generik yang sering tidak berguna. Prompt yang dirancang dengan baik menghasilkan output yang presisi, relevan, dan langsung bisa dipakai. Skill ini yang sedang menjadi literasi digital dasar di semua bidang, bukan cuma teknologi aja. Dan buat kita mahasiswa information system, ini menarik. Prompt adalah interface layer yang baru, lapisan penghubung antara manusia dan AI. Sama seperti dulu kita belajar mengetik atau menggunakan search engine. Sekarang saatnya belajar berkomunikasi dengan AI. Selanjutnya, Rian akan membedah anatomi sebuah prompt yang baik. Oke, terima kasih Mas Panggi. Sekarang mari kita bedah bareng ya. Prompt yang baik itu sebenarnya terdiri dari apa aja sih? Ada 6 building block. Yang pertama ada role. Role itu adalah siapa yang harus diperankan oleh AI. Yang kedua adalah ada ini konteks. Konteks adalah latar belakang
yang perlu dia ketahui. Ketiga ada task, yaitu hal spesifik yang kita mau. Lalu ada format, bentuk output yang kita harapkan, misalnya dalam bentuk output tabel ataupun poin-poin. Selanjutnya ada constraints, yaitu batasan seperti panjang, nada, atau hal yang harus dihindari. Dan juga example atau contoh. Jadi menunjukkan contoh bukan sekedar menjelaskan saja. Kita sebenarnya nggak selalu butuh semuanya ya. Untuk pertanyaan sederhana, tas saja sudah cukup. Tapi semakin kompleks kebutuhan kita, semakin banyak juga blok yang sebaiknya kita isi. Dan semakin baik pula hasilnya. Sekarang kita lihat 3 teknik praktisnya satu persatu. Oke, teknik pertama. Spesifik dan beri konteks. Coba bandingkan kedua prompt ini. Pertama, ada prompt write about climate and change. AI harus menebak semuanya, seberapa panjang, untuk siapa, fokusnya apa. Sekarang coba bandingkan dengan versi kedua. Ringkasan 200 kata, 3 penyebab utama, bahasa sederhana untuk siswa SMA. Jadi setiap detail itu menghilangkan tebakan. Prompt pertama akan menghasilkan tulisan yang melebar kemana-mana, sedangkan prompt kedua langsung menghasilkan ringkasan yang terstruktur dan juga tepat sasaran. Jadi intinya, spesifitas menghapus guesswork ya, dan konteks memberi AI hal-hal yang tidak bisa dia simpulkan sendiri. Aturan praktisnya gini, sederhana sih. Kalau informasi itu penting untuk hasilnya, jangan disimpan di kepala. Tuliskan di prompt. Selanjutnya, teknik kedua, ada 2 bagian. Yang pertama disebut view shot prompting. Beri 1 atau 2 contoh jawaban yang bagus, dan AI akan mengikuti polanya. Di contoh slide ini, kita tunjukkan 2 review yang sudah diklasifikasi. Lalu AI melanjutkan pola yang sama untuk review berikutnya. Yang kedua, chain of thought. Minta AI untuk berpikir langkah demi langkah. Untuk soal yang kompleks, seperti hitung bertingkat di contoh ini, meminta AI menguraikan langkahnya dulu. Terbukti meningkatkan akurasi ya. Jawaban akhirnya terbukti meningkatkan akurasi. Bonusnya, kita juga bisa memeriksa alur berpikirnya. Kalau ada langkah yang salah, langsung eh, kita bisa koreksi atau kita bisa lihat salahnya di mana aja. Oke, terakhir teknik ketiga. Beri peran dan lakukan iterasi. Kalimat sederhana seperti act as an experienced data analyst, mengubah nada, kedalaman, dan juga kosakata jawaban. Dan yang nggak kalah penting, prompt pertama kita hampir nggak pernah yang terbaik. Lihat hasilnya, perbaiki promptnya, coba lagi, ingat, prompting itu percakapan, bukan perintah sekali jalan. 2-3 kali iterasi biasanya sudah cukup untuk mengubah jawaban yang awalnya biasa-biasa aja menjadi jawaban yang benar-benar kita butuhkan. Selanjutnya dari Mas Akbar akan membahas jebakan-jebakan yang paling sering terjadi. Silahkan Mas Akbar. Oke, terima kasih Mas Rian. Nah, sekarang kita akan membahas 4 jebakan yang paling umum ketika kita menggenerate AI. Nah, yang pertama yaitu terlalu samar, di mana di situ kita berharap AI bisa membaca pikiran kita. Yang kedua, mengasumsikan konteks yang tidak pernah kita tuliskan. Lalu yang ketiga, menjejalkan terlalu banyak tugas dalam satu prompt. Dan yang paling berbahaya, mempercayai output secara buta. Karena AI bisa terdengar sangat yakin, padahal salah. Nah, ini yang disebut hallucination. Nah, AI mengarang fakta, angka, atau bahkan referensi yang terdengar meyakinkan. Karena itu, untuk hal-hal yang penting, kita harus verifikasi ke sumber asli. eh, itu selalu menjadi tugas kita. Lanjut. Nah, kalau kita mundur sedikit dan melihat gambaran besarnya, prompt engineering sedang menjadi skill fundamental di era AI. Tapi prinsip lama tetap berlaku, yaitu grab in, grab out. Manusialah yang menentukan arah. Verifikasi dan judgments tetap esensial. Tujuannya bukan menggantikan proses berpikir kita, tapi berpikir bersama dengan AI.
Karena AI mempercepat pekerjaan, tapi arah, kualitas, dan tanggung jawabnya tetap ada di tangan kita. Nah, jadi pesan utama sederhananya adalah AI hanya sebaik cara kita berkomunikasi dengannya. Nah, bukan serta-merta kita langsung menuliskan prompt yang asal-asalan, karena belajar membuat prompt yang baik berarti belajar bekerja dengan alat-alat yang sedang membentuk masa depan kita. Dan kabar baiknya, skill ini bisa langsung dipraktikkan hari ini juga di percakapan AI kita berikutnya. Karena skill kecil akan berdampak besar ke depannya. Nah, mari kita rangkum. Yang pertama, prompt engineering adalah komunikasi secara jelas dengan sistem AI. Yang kedua, prompt yang baik adalah prompt yang punya role, konteks, task, format, constraints, dan example. Yang ketiga, spesifitas, contoh, iterasi adalah teknik dengan dampak yang sangat besar. Yang keempat, selalu verifikasi, karena AI membantu manusia, tapi kita tetap yang memutuskan. Nah, kalau empat hal ini kita pegang, hasil kerja kita dengan AI akan jauh lebih baik dari kebanyakan orang. Lanjut. Nah, semua materi yang ada di video ini kami susun berdasarkan sumber-sumber yang ada di layar berikut. Dan mungkin teman-teman bisa mengeksplor lebih lanjut yang ingin mendalami topik ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Terima kasih teman-teman.